pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, rekan-rekan semuanya, masih seputaran dengan perkebunan kelapa sawit dan tentunya masih dengan program integrasi sapi sawitnya. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman semuanya, pencinta atau penonton Sahabat Tani dan Peternak Indonesia, pada kesempatan pagi hari ini, kemarin saya dapat komen atau respon dari teman-teman pencinta Sahabat Tani dan Peternak Indonesia untuk mereview terkait peralatan-peralatan yang digunakan dalam program pengembangan peternakan di Indonesia dalam program integrasi sapi sawit. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, rekan-rekan semuanya, saya sedang berada di kelompok sapi Brahman Cross. Populasi sapi saat ini, satu kelompok ini ada 450 ekor. Ini seksnya betina, ini winner female atau pedet umur 0 sampai 6 bulan. Di belakang ini merupakan pedet-pedet Brahman Cross yang baru lepas sapi dan baru seminggu kita gembalakan di perkebunan kelapa sawit. Oke, masuk lagi terkait review peralatan yang digunakan dalam program integrasi sapi sawit. Ini kita gunakan panel surya. Panel surya ini ukuran kecil ya, dengan ukuran 30 x 30 cm. Ya, ini kita bisa lihat di sebelah kanan saya ini kita menggunakan panel surya, yang mana panel surya ini digunakan untuk menerima sinar cahaya matahari untuk mengisi batu baterai atau aki yang kita gunakan dan untuk mengaliri pita-pita setrum atau pita yang dialiri atau dibalut dengan tembaga-tembaga, sehingga arus dari aki ini bisa tersalur di semua pita yang mengelilingi sapi dalam pengembangan program integrasi sapi sawit. Dari panel surya mengisi ke aki, kemudian ada alat kecil ini namanya Energizer. Kita menggunakan produk dari impor, ini produk dari Australia. Nah, ini kita pakai produknya di B180. Kemudian dari Energizer ini yaitu merupakan fungsi controller, yang mana setrum ini sudah menyalur ke pita atau belum. Di sini ada terlihat indikatornya. Nah, ada indikatornya, bahwasanya kita bisa lihat nih teman-teman, kan semuanya ini ada warna hijau. Nah, ini tandanya baterainya ini full ya, full ada baterai, sehingga Energizer ini bisa menyalurkan arus dari baterai ini ke pita yang dibalut tembaga ini. Pita-pita ini kita namanya pita turbo braid. Turbo braid yaitu pita yang dibalut dengan tembaga. Ini satu roll kita ada 400 meter. Dalam program integrasi sapi sawit saat ini dalam perusahaan perkebunan, satu peta atau satu blok perkebunan kelapa sawit itu ada 30 hektar. 30 hektar dengan luasan meter persegi ada 300.000 meter persegi dengan jarak 1000 kali 300, 1000 kali 300. Jadi lingkaran keliling dari 30 hektar itu ada 2600 meter. Jadi tadi kita menggunakan
pita strum ini dengan satu rollnya panjangnya itu ada 400 meter. Nah, kita bisa menghitung berapa kebutuhan untuk satu blok ini. Kita menggunakan pita ini 7 roll ya, 7 roll untuk translate satu. Kemudian kita sekelilingnya ini kita menggunakan 6 roll untuk mengelilingi satu blok 30 hektar. Kemudian teman-teman rekan-rekan semuanya, kita ada reel. Nah, reel ini fungsinya untuk menggulung. Ini terbuat dari plastik ya, teman-teman rekan-rekan semuanya, sehingga reel ini ada tembaga dan teralirkan listrik. Kalau ini terbuat dari besi, tentunya akan grounding atau bisa setrumnya atau arusnya tidak mengalir ke semua pita, namun teralir ke reel ini sehingga grounding ke tanah. Dan kemudian ini ada reel gunanya untuk menggulung pitanya. Kemudian di sini kita ada tiang ya, ini kita bisa lihat teman-teman rekan-rekan semuanya. Ini ada tiang ini ada isolatornya. Nah, isolator ini namanya pigtail. Kenapa kita diberi nama pigtail? Pigtail merupakan ekor babi ya. Nah, ini bentuknya seperti ekor babi, makanya kita beri nama pigtail. Ini besi, kita gunakan besi yang dilengkungkan. Ini kita beri isolator. Semua keliling dalam 30 hektar tadi kita menggunakan tiang seperti ini ya, dengan jarak 10 meter per tiangnya. Kebutuhan dari tiang-tiang ini, kita satu blok dengan jarak 10 meter per tiang dengan lingkaran tadi yang saya sudah jelaskan ya teman-teman rekan-rekan semuanya. Lingkaran ini 30 hektar 1300 ada 2600 meter ya, jadi membutuhkan kurang lebih ada 260 tiang pancang atau tiang pagar electric fencing atau tiang pagar pita yang teralirkan arus listrik, ada 260 batang yang dibutuhkan dalam satu kelompok ini. Ini luar biasa sekali teman-teman rekan-rekan semuanya, sahabat tani dan peternak Indonesia. Mindset yang luar biasa ya teman-teman. Kita satu kelompok bisa melihara 500 ekor ya, 500 ekor tanpa menggunakan biaya ya. Kita cuma mengandalkan rumput di bawah pokok perkebunan kelapa sawit ya teman-teman, sahabat tani dan peternak Indonesia. Kita hanya membayar gaji karyawan ya, kemudian kita maintenance peralatan-peralatan yang ada yang kita gunakan untuk program peternakan di bawah naungan perkebunan kelapa sawit ini. Ini merupakan potensi besar bagi negara Indonesia tentunya ya, dengan luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjuta-juta ribu hektar ya, berjuta-juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Apabila konsisten dalam pengembangan sapi, program integrasi sapi sawit ini ya, tentunya Indonesia dapat menekan angka impor daging, angka impor bakalan sapi dari luar negeri. Indonesia dapat swasembada daging nasional, bisa menekan angka impornya, sehingga Indonesia tentunya akan lebih maju dan sejahtera petaninya maupun peternaknya. Dari sawit sendiri ya, kita bisa memanfaatkan limbah-limbahnya sebagai pakan tambahan sapi-sapi dalam program integrasi sapi sawit ini. Seperti bungkil sawit kita bisa manfaatkan sebagai pakan, solidnya kita bisa manfaatkan sebagai pakan. Dua komoditi ini yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit ini dapat menunjang sangat besar sekali untuk program
integrasi sapi sawit. Namun dalam program integrasi sapi sawit kita tidak menggunakan itu ya. Kita menggunakan fokus rumput di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Kita hitung carrying capacity-nya, kapasitas tampung ideal satu kelompok sapi bisa menampung berapa ekor sapi dalam satu blok. Kita harus menghitung itu. Kemudian untuk limbah-limbah solid dan bungkil sawit, kita berikan sapi-sapi program pengemukan di kandang-kandang yang kita tentukan sebagai sapi bakalan fattening untuk dijual dagingnya. Ini teman-teman sahabat tani dan peternak Indonesia, mungkin demikian inspirasi pagi ya seputaran peternakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi rekan-rekan semuanya. Kemudian teman-teman rekan-rekan semuanya dapat memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawitnya sebagai lahan peternakan, sehingga kita bisa memanfaatkan perkebunan kita untuk pengembangan sapi-sapi di Indonesia ini. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel saya, semoga channel ini akan selalu berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.